Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto. Saya sebagai advokat atau pengacara dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan tentang hukum dan di sini saya akan membuat video yang judulnya adalah mengenal profesi pengacara atau advokat. Nah, pada kali ini saya akan membuat video ini karena mungkin banyak teman-teman yang tidak begitu mengetahui tentang apa sih profesi advokat atau pengacara itu dan mungkin banyak sekali profesi yang ada di bidang hukum yang lebih dikenal yaitu antaranya adalah ada notaris, ada hakim, jaksa, dan kepolisian. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan tentang profesi advokat atau pengacara. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin konsultasi hukum dan ingin mendapat bantuan hukum dari saya bisa hubungi saya secara langsung melalui chat WA di 0857 1367 0987 dan bisa juga DM di Instagram pengacara Bung Tommy. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya Bung Tommy Channel dan juga follow Instagram saya pengacara Bung Tommy. Nah, mungkin di sini banyak pertanyaan, apa itu profesi advokat? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui dan memahami dari profesi advokat itu, maka di sini akan dijelaskan di dalam video ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Profesi advokat itu adalah di sini dijelaskan dalam pasal 1 angka 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, artinya di sini advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah memahami apa itu profesi advokat. Nah, selanjutnya adalah apa saja jasa yang diberikan advokat atau pengacara. Nah, di sini jasa yang diberikan advokat atau pengacara itu adalah jasa hukum. Nah, di sini akan saya jelaskan jasa hukum berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di sini dijelaskan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, jadi di sini jasa yang diberikan advokat atau pengacara itu adalah jasa hukum. Nah, jasa yang diberikan itu apa saja? Nah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu jasa hukum itu berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan dari kliennya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tentang jasa hukum dan selanjutnya adalah untuk menjadi seorang advokat itu harus dilakukan dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada dan persyaratan itu cukup memerlukan waktu yang cukup panjang, biaya, dan juga memerlukan tenaga dan pikiran. Nah, di sini dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di sini dijelaskan pengangkatan advokat. Nah, jadi di sini untuk menjadi advokat harus ada pengangkatan advokat terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan yang dapat
diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, jadi di sini untuk bisa diangkat menjadi advokat, syaratnya adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti PKPA. PKPA itu adalah pendidikan khusus profesi advokat yang harus dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, itu adalah syarat untuk bisa diangkat menjadi advokat. Tadi harus berlatar belakang sarjana hukum dan juga harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, selanjutnya adalah sudah dijelaskan tadi pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di sini pengangkatan advokat itu dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi advokat harus diangkat oleh organisasi advokat. Nah, di Indonesia ini ada berbagai macam organisasi advokat dan saya sendiri diangkat oleh organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan mungkin ada beberapa organisasi advokat yang sudah dikenal oleh teman-teman seperti Pradi, ada KAI dan organisasi advokat lainnya. Nah, itu tadi pengangkatan advokat dan selanjutnya adalah sumpah advokat. Di sini sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah terlebih dahulu dan di sini dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, di sini bunyinya dijelaskan sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Nah, jadi di sini advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka dari pengadilan tinggi sesuai domisili. Nah, saya disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang karena saya berdomisili di Jawa Tengah dan di Kabupaten Kudus. Jadi disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, di sini hanya sekedar informasi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi atau meminta bantuan hukum oleh pengacara harus memperhatikan terlebih dahulu apakah advokat dan atau pengacara itu sudah diangkat atau disumpah terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin banyak kejadian, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan pengacara untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, teman-teman semua harus kritis. Ditanyakan terlebih dahulu apakah advokat itu sudah diangkat atau disumpah. Nah, di sini apakah sudah diangkat atau disumpah? Ini kan diangkat ini dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi harus dicek terlebih dahulu apakah ada surat pengangkatannya dan jika advokat itu diangkat dari organisasi tertentu maka biasanya ada kartu tanda advokat sebagai tanda pengenal dia advokat berasal dari organisasi mana. Nah, oleh karena itu harus diminta KTA terlebih dahulu atau surat pengangkatan dari organisasi. Nah, selain itu harus disumpah terlebih dahulu oleh pengadilan tinggi sesuai domisilinya. Nah, oleh karena itu harus dibuktikan apakah ada berita acara sumpah atau tidak. Nah, nanti dari berita acara sumpah ini yang membuktikan bahwa advokat itu memang benar-benar sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sesuai domisilinya. Nah, jadi teman-teman harus kritis dan berhati-hati saat berhadapan dengan pengacara atau advokat. Nah, selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban advokat. Di sini dijelaskan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan bunyinya adalah advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini seorang advokat itu bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, namun harus berpegang teguh pada kode etiknya. Nah, artinya advokat atau pengacara bebas mengeluarkan pendapat dan bebas melakukan pernyataan dalam perkara yang dihadapinya di dalam persidangan, namun harus taat dan berpegang teguh pada kode etik. Jadi tidak bisa asal mengeluarkan pendapat atau pernyataan namun tidak sesuai dengan kode etiknya. Selanjutnya, pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 15 ini dijelaskan dalam menjalankan tugas profesinya, advokat mempunyai kebebasan dalam menjalankan perkara yang dibelanya. Namun lagi-lagi harus berpegang teguh kepada kode etik profesi sebagai advokat. Nah, jadi di sini hak dan kewajibannya adalah bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pernyataan, dan juga bebas menjalankan profesinya dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, namun di sini lagi-lagi harus ditegaskan harus sesuai dengan kode etik profesi. Nah, selanjutnya adalah pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di sini dijelaskan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Nah, di sini dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang. Jadi dalam menjalankan tugasnya, profesinya, advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Nah, itulah hak istimewa yang dimiliki oleh advokat, tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu. Selanjutnya adalah pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dijelaskan dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya. Nah, di sini contohnya apabila saya sedang menangani perkara yang sedang saya bela, misalkan adalah klien saya ada perkara sengketa waris. Nah, artinya saya berhak untuk memperoleh data-data yang saya perlukan, baik itu dari klien maupun dari pihak-pihak yang terkait. Katakanlah jika ada sengketa tanah atau waris, artinya saya berhak memperoleh data-data yang diperlukan. Kalau sengketa tanah, artinya saya berhak untuk memperoleh data informasi seperti surat hak milik, dan baik itu melalui klien saya ataupun dari pihak yang terkait, yaitu katakanlah sebagai BPN, Badan Pertanahan Nasional, saya berhak untuk memperoleh data dari mereka. Nah, itulah hak yang dimiliki oleh advokat atau pengacara. Nah, di sini pada pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
advokat di sini pada ayat 1 dijelaskan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan pada ayat 2, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Nah, jadi di sini kerahasiaan dari kliennya karena hubungan profesi ini advokat harus merahasiakannya dan tidak boleh disebarluaskan. Nah, karena di sini sudah diatur di dalam undang-undang advokat dan kerahasiaan dalam bentuk apapun termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi atau elektronik advokat. Nah, itulah tentang rahasia yang harus dijaga antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Nah, di sini pada pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tentang honorarium. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin tahu apakah advokat itu digaji atau tidak, dan bagi teman-teman yang baru saja lulus sarjana hukum dan bertanya apakah advokat ini digaji atau tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada ayat 1 dan 2, ayat 1 dijelaskan advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, dan pada ayat 2 besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Nah, di sini artinya yang diterima oleh advokat atau pengacara itu adalah honorarium atau baratnya adalah fee atau jasa. Nah, di sini berhak menerima honorarium dan jumlahnya itu sesuai dengan kesepakatan antara pengacara dengan kliennya. Nah, mungkin ada beberapa advokat yang sudah bekerja sama dan menjadi bagian dari perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan itu dan mendapat gaji bulanan. Nah, itu ada seperti itu. Nah, namun pada sebagian besar advokat adalah yang berdiri sendiri itu menerima yang namanya honorarium yang jumlahnya ditentukan sesuai kesepakatan antara klien dengan pengacara atau advokat tertentu. Nah, mungkin begitu tentang honorarium. Nah, di sini tentang bantuan hukum cuma-cuma pada pasal 22 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, di sini pada ayat 1 dan 2 dijelaskan ayat satunya advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dan pada ayat 2 dijelaskan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, dalam hal ini bagi masyarakat yang tidak mampu, advokat bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma. Nah, di sini nanti juga ada bantuan hukum cuma-cuma dari advokat melalui organisasi bantuan hukum yang biasanya kita kenal LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan hukum namun tidak mampu, termasuk golongan tidak mampu, itu bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, bantuan secara cuma-cuma ini khusus untuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, apabila ada masalah hukum, bisa konsultasi dan bantuan hukum melalui pengacara atau advokat. Nah, di sini apabila ada masalah hukum, teman-teman bisa datang ke advokat atau pengacara terlebih dahulu untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum. Nah, tapi teman-teman harus tetap memperhatikan apakah advokat itu sudah diangkat atau disumpah belum. Artinya apakah
advokat itu resmi atau tidak. Dan seperti yang telah saya dijelaskan tadi, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan advokat untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan adanya penipuan dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus kritis terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin dari apa yang saya jelaskan ini, teman-teman sudah mendapatkan banyak wawasan, ilmu pengetahuan tentang apa sih profesi advokat atau pengacara itu, dan mungkin bagi mahasiswa yang eh, sedang mendalami ilmu hukum bisa tahu juga apa saja tugas dan fungsi dari pengacara dan advokat. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan konsultasi hukum dan bantuan hukum, mungkin juga bisa tahu apakah advokat itu atau pengacara itu. Nah, ini mungkin yang belum diketahui oleh banyak orang tentang profesi advokat, dan mungkin lebih tahu seperti notaris, seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Nah, namun di sini saya jelaskan lebih khususnya tentang profesi advokat dan pengacara. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kita semua. Saya Muhammad Tommy Adrianto, advokat dan pengacara, dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.